Pertemuan yang bisa dibayangkan mencapai puncaknya ketika seseorang yang kita duga selama ini dia telah meninggalkan dunia, ternyata dia masih hidup dan sekarang malah berada di depan dari mata kita sendiri. Ungkapan kata-kata mungkin tidak bisa diwakilkan oleh Nico Robin selepas melihat sahabatnya sendiri kembali ke dalam pelukannya dan berada tepat di depan dari matanya sekarang. Mungkin sebelumnya memang dia menganggap Saul sudah benar-benar menghilang dari muka bumi ini, namun harapan itu pun muncul setelah ilmuwan jenius di dunia yakni Dr. Vegapunk memberinya kabar yang benar-benar mengagetkannya seumur hidupnya, dengan dia mengatakan bahwa Jaguar Dinosaur masih hidup dan sekarang berada di pulaunya para raksasa. One Piece chapter 1133 kita kali ini mendapatkan judul Tolong Pujilah Aku. Chapter ini kembali mendapatkan cover story Ziarah Kuil Emas Yamato si anak Oni volume ke-20. Holdem muncul dan menyandera Tama. Di sini Holdem terlihat sama seperti terakhir terlihat di Wano Kuni. Speed pun dikalahkan dan tergeletak di tanah dan Yamato terlihat terkejut. Chapter One Piece 1133 pun dimulai dengan beberapa bagian akhir dari flashback Nico Robin. Dilihatkan dari kejadian yang sama namun dari sudut pandang tokoh yang berbeda. Terdapat scene Spandin yang menjebak Robin karena menenggelamkan kapal perang marinir dan juga karena menghancurkan kapal evakuasi. Spandin sedang berbicara dengan wartawan berita. Kemudian lantas kita pun melihat Robin kecil berlari melewati banyak tempat. Misalnya terlihat Robin melihat buku peta di toko buku dan diam-diam menambahkan ohara ke peta. Terlihat juga Robin memakan makanan dari tempat sampah di sebelah seekor anjing. Dan nampak reaksi orang-orang di tempat-tempat di mana Robin melarikan diri. Ada seseorang yang berkata, dia sudah secerdas seorang sarjana dan dia tidak memiliki emosi manusia. Lihat saja jumlah uang ini. Angkat senjata kalian dan bunuh dia. Jangan tertipu oleh penampilannya yang masih kecil. Jangan terlihat kasihan. Dia menggunakan sihir yang tak kita ketahui. Nah, suatu hari Robin kecil ini berniat untuk melompat dari tebing. Namun ia mengurungkan niatnya karena teringat perkataan dari Olvia dan juga Saul. Flashback Robin berakhir dengan Robin yang melarikan diri sambil mencoba tertawa. Jerry shi karena mendengar banyak suara yang mengutuknya. Olvia berteriak, "Hiduplah Robin!" Saul pun sama, "Kau juga harus selamat Robin!" Yup, dan kita kembali ke masa sekarang, di mana kapal Great Eric berlabuh di dermaga desa. Dermaga ini dikelilingi oleh awan laut yang berfungsi seperti air. Kelompok Luffy juga tiba di desa dengan perahu dayung terbang, dengan awan pulau menempel di dayungnya. Gert, Goldberg, dan juga Thousand Sunny pun juga ada di dalam kapal. Luffy dan Usopp berteriak, "Lihat, ini menakjubkan!" Raksasa pun menjelaskan bahwa ini adalah kapal kabut. Kapal ini memanfaatkan daya apung awan untuk bergerak melaju. Usopp berkata, "Hebat, negara ini terus mengejutkan kita." Lilith pun mengatakan bahwa iklim di Elbap ini sangat sempurna. Awan pulau, awan laut, gelembung, pelangi, dan melayang. Semua teknologi ini pun dapat hidup berdampingan di pulau ini. Nah, semua orang berkumpul di tengah desa. Nami memperhatikan bahwa Robin mengubah gaya rambutnya. Robin menjawab bahwa Nami dan yang lainnya telah berpakaian cukup sesuai untuk Elbap. Hairudin kemudian bertemu dengan kru bajak laut topi jerami, di mana Luffy dan semua kru berada di atas kapal raksasa. Dan mereka langsung memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah bajak laut prajurit raksasa baru. Terlihat juga Road yang telah diikat dengan rantai besi dan juga disalib. Luffy bilang, "Sudah lama ya Hairudin?" Hairudin menjawab, "Aku telah mendengar semua pergerakanmu. Aku tak menyangka kau sekarang menjadi salah satu Yonko. Hebat sekali bos besar. Nanti aku akan memberikan pengenalan yang lebih formal. Tapi keempat orang ini semuanya termasuk ke dalam bajak laut prajurit raksasa baru. Salah satu kru bawahanmu juga." Luffy tentu bilang, "Sudah kubilang aku tidak butuh bawahan." Hairudin bilang, "Tidak apa-apa. Kami akan melakukan ini karena kami ingin Luffy." Nah, Hairudin menyebutkan bahwa berita kekalahan dari Big Mom telah sampai ke Elbap. Gert bilang sangat disayangkan karena dia dan juga Lin Lin dulunya berteman. Tapi Lin Lin melakukan kejahatan yang tak bisa dimaafkan kepada Elbap. Semua orang di desa hendak memulai pesta, tapi Gert memberitahu Robin bahwa Saul telah datang untuk menunggunya di sekolah dekat desa. Saul ingin menunjukkan Robin perpustakaan Elbap. Robin kemudian berencana pergi sendiri, tapi semua kru topi jerami memilih pergi bersamanya. Jadi mereka menunda pestanya nanti. Gert kemudian membawa mereka semua ke Saul dan mereka terbang menemui Saul. Selama perjalanan ini pun Gert menjelaskan bahwa Saul ini menyampaikan sejarah kepada anak-anak dari Elbap. Usopp pun kagum saat mengetahui bahwa para pejuang bahkan bekerja keras untuk belajar.
Gerd mengatakan Saul Sensei fokus pada pelajaran sejarah. Dia juga memberi kuliah tentang berbagai buku. Dan akhirnya kita telah tiba di mata air prajurit dan di dekatnya ada perpustakaan burung hantu. Di sini mereka tiba di suatu mata air besar, begitu besarnya sehingga tampak seperti laut. Di atas dari mata air prajurit ini terlihat sebuah rumah besar di atas cabang yang sangat besar. Ada beberapa air terjun juga yang jatuh dari cabang ke mata airnya. Nami di sini terkejut. Mata air ada sebuah pantai juga. Gerd pun menjawab bahwa ini adalah bagian-bagian pohon yang telah menjadi fosil dan juga lapuk, sehingga terbentuklah pasir di sini. Pasang surut tidak naik dan turun, tetapi ada gelombang yang diciptakan oleh air terjun ini. Nah, setelah itu pun tiba-tiba seorang gadis raksasa berlari ke arah mereka sambil berteriak bahwa Saul pingsan dan dia tidak bergerak, menunjukkan bahwa Saul ada di pantai saat itu. Semua anggota kru bajak laut topi jerami tampak terkejut, tapi saat Robin melihat apa yang terjadi, dia hanya tertawa. Robin berkata, bodoh sekali. Yep, Robin berjalan melewati pantai dan terlihat Saul sedang berbaring telungkup di pantai. Saat Robin mendekati Saul sambil tersenyum, dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arahnya. Nah, adegan ini sama persis dengan pertemuan pertama mereka di chapter 392. Yup, dan pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya bertemu. Respon dari Robin pertama adalah, tertawamu masih saja aneh. Saul mengatakan bahwa dia terlalu canggung dan tidak tahu harus membuat ekspresi apa. Jadi dia mencoba mengerjai Robin untuk mengejutkannya. Lalu ada juga scene percakapan emosional antara Robin dan juga Saul. Ia mengatakan betapa miripnya Robin dengan ibunya dan bahwa Vegabond telah menyampaikan suara orang Ohara ke penjuru dunia. Setelah itu terlihat panel kilas balik di mana apa yang terjadi dengan Saul setelah kejadian Ohara. Saul itu pun menjelaskan bahwa saat ia terbangun dia ternyata sudah berada di laut. Jadi dia berasumsi api besar yang menghancurkan Ohara mencairkan es tempat ia terkurung pada saat itu. Oleh karena itulah dia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Nah, di sini pun kita melihat Saul mempunyai beberapa bekas luka di wajah dan juga tubuhnya. Robin yang berada tepat di atas tangan dari Saul menghentikan ucapan dari Saul. Robin bilang, aku tidak ingin membicarakan hal-hal yang menyedihkan lagi. Saul, kumohon, pujilah aku karena masih hidup selama ini. Saul pun memeluk Robin sambil tertawa. Itu yang dia katakan dan tentu saja aku akan melakukannya. Seorang anak seusia itu dikejar oleh seluruh dunia. Kau telah melakukannya dengan baik, Robin. Bagus sekali kau bertahan selama 22 tahun dan sudah menempuh perjalanan sejauh ini. Yup, dan terlihat panel flashback lain Robin kecil yang menangis di bawah hujan, sementara di masa sekarang Robin dan juga Saul juga menangis karena emosi dan juga kegembiraan. Robin di dalam flashback bilang, kenapa aku harus hidup? Ibu, Profesor dan juga Saul, aku sudah ingin mati. Aku tidak ingin hidup lagi. Namun berbeda dengan Robin di masa sekarang. Aku sangat merindukanmu, Saul. Saul berkata, aku juga diri hihihihi. Yep. Chapter ini pun berakhir dengan seluruh kru bajak laut topi jerami menangis dengan wajah lucu mereka ketika mereka melihat Robin dan juga Saul bersatu kembali. Hanya Luffy, Zoro, dan juga Jinbei yang tidak ikut menangis. Di panel terakhir pada chapter ini pun kita melihat Luffy tersenyum dan bahagia atas kebahagiaan Robin. Minggu depan libur. Siapa yang tak terharu melihat salah satu adegan yang mungkin nanti di animenya akan menjadi adegan yang membuat tak banyak dari pecinta One Piece ini bersedih. Pertemuan antara Saul dan juga Robin adalah puncak cerita yang ada pada chapter kita kali ini. Memang tidak banyak hal yang terungkap pada chapter kita kali ini, namun adegan ini memang seharusnya tidak dicampuri oleh beberapa hal misteri ataupun pengungkapan sejarah tentang abad kekosongan. Jadi ini memang benar pure momen yang dianggap oleh Odachi ada di dalam satu chapter penuh. Sebuah kisah yang memang mungkin dari kita semua juga ada yang merasakan hal ini dengan pertemuan pertama kali dengan seseorang setelah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Perlu Tamukun ingatkan lagi ke kalian bahwa ada kata-kata yang menarik dari Jaguar di Saul pada saat dia melepaskan Nico Robin saat setelah kejadian insiden Ohara. Momen itu ada pada tahun 2006, di mana saat itu Saul berkata, suatu hari nanti kau akan bertemu dengan teman-teman pemberani yang akan melindungimu. Pergilah dan tinggallah bersama mereka, Robin. Yups, kata-kata ini pun terus membekas di pikiran dari Nico Robin, baik itu setelah kata-kata itu disebut ataupun sepanjang tahun perjalanannya di lautan. Kemudian pada chapter ini pun kata-kata itu langsung dijawab oleh Nico Robin dengan sangat amat emosional. Robin berkata di Elbaf pada tahun 2024, tepat pada 16 tahun setelahnya. Pujilah aku karena masih hidup sampai sekarang.
Yeps, kata-kata itu benar-benar sangat menusuk, apalagi didengar oleh teman-temannya dan teman-temannya pun ikut menangis sejadi-jadinya. Jadi overall hal ini mungkin akan terus berlanjut pada chapter depan dan kita sepertinya masih belum akan mendapatkan beberapa bocoran dari sang Profesor Elbaf ini terkait dengan apa saja yang dia temukan dan pelajari tentang abad kekosongan. Begitu juga dengan beberapa buku yang berhasil diselamatkan dan menjadi milik dari negeri Elbaf saat ini. Momen ini masih benar-benar kita nikmati semua ya, dan kita akan melihat apa saja percakapan detail dari pertemuan kedua sahabat ini. Yups, ini akan dikupas dalam video review besok, jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon ya. Terima kasih sudah menonton. Turunkan jangkar, mari kita berlabuh.